Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan soleha? Di sini Abi akan menjelaskan tentang tema B, subtema 2, pentingnya udara bersih bagi pernafasan, pembelajaran 1, 2, dan 3. Bahasa Indonesia menyajikan informasi penting teks dalam bentuk tabel, menjelaskan isi teks berdasarkan kata kunci, menjelaskan urutan peristiwa dalam teks. Sedangkan IPA menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pernafasan manusia, mendiskusikan macam-macam gangguan pernafasan pada manusia. Sedangkan untuk PPKN membedakan antara tanggung jawab, kewajiban, dan hak. IPS, Abi akan menjelaskan tentang jenis-jenis usaha ekonomi yang dikelola secara perorangan dan kelompok. Sedangkan untuk SBDB, Abi akan menjelaskan tentang properti yang digunakan dalam tari. PPKN membedakan antara tanggung jawab, kewajiban, dan hak. Nah, di sini ada perbedaannya. Coba kalian buka buku halaman 52 dan 53. Di situ ada hak warga masyarakat. Nah, ya, hak warga masyarakat itu adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang yang berkedudukan sebagai warga masyarakat. Sedangkan kewajiban warga masyarakat adalah sesuatu yang harus dilakukan seseorang sebagai warga masyarakat yang penuh dengan tanggung jawab. Jadi kewajiban itu yang harus dilakukan. Sedangkan tanggung jawab itu adalah tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan seseorang dalam kedudukannya sebagai warga masyarakat. Jadi, hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara tanggung jawab. Bahasa Indonesia menyajikan informasi penting teks dalam bentuk tabel. Coba kalian buka halaman 40 sampai 41. Bacalah teks dengan teliti. Ya. Coba kalian baca dulu halaman 40 sampai 41 ya. Setelah itu di situ cara menyajikannya adalah satu, bacalah teks dengan teliti, tentukan informasi-informasi penting dalam teks, buatlah pertanyaan dari informasi penting yang didapat dengan kata tanya adik Simba yang kemarin Abi jelaskan ya. Apakah, di mana, kapan, siapa, dan bagaimana. Nah, kata tanya, pertanyaannya apa, jawabannya apa. Coba kalian bikin sendiri ya di situ seperti apa. Di halaman 40 sampai 41 itu. Menjelaskan isi teks berdasarkan kata kunci. Materi itu ada di buku halaman 45 sampai 46. Coba dibuka bukunya 45 46. Nah, kita dapat menemukan kata-kata penting dalam teks tersebut. Yang penting yang berkaitan dengan informasi teks disebut dengan kata kunci. Sedangkan kata kunci dalam teks dapat membantumu untuk memahami isi teks secara lebih detail. Kamu dapat mengidentifikasi melalui pertanyaan adik Simba yang tadi Abi jelaskan. Menjelaskan urutan peristiwa dalam teks itu ada di materi halaman 50 sampai 52. Coba dibuka bukunya. Mengurutkan peristiwa berfungsi memperjelas alur yang terdapat dalam teks, terutama pada teks narasi. Peristiwa yang telah diurutkan dapat memudahkanmu untuk memahami isi teks tersebut. Adapun cara mengurutkan peristiwa dalam teks yaitu bacalah dan cermati peristiwa tersebut lalu cari temanya ya. Habis itu cari pelakunya dan latar belakangnya dan cari penyebab utama peristiwa tersebut. Oke. Menjelaskan urutan peristiwa dalam teks materi buku halaman 50 sampai 52. Ya udah dibuka. Mengurutkan peristiwa berfungsi memperjelas alur yang terdapat dalam teks, terutama pada teks narasi. Peristiwa yang telah diurutkan dapat memudahkanmu untuk memahami isi teks. Adapun cara mengurutkan peristiwa dalam teks yaitu bacalah dan cermati peristiwa tersebut lalu carilah tema yang cocok akan peristiwa tersebut. Cari pelaku dan latar belakangnya dan cari penyebab utama peristiwa tersebut. Nah, sekarang ke IPA kita. Coba dibuka buku halaman 38 sampai dengan 39. Ya. Nanti kalau misalnya kalian membaca slide ini, kalian pause aja ya di YouTube dan kalian baca. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pernafasan manusia yaitu adalah faktor fisik dan emosi. Nah, mendiskusikan macam-macam gangguan pernafasan pada manusia dalam bentuk bagan. Coba dibuka buku halaman 44. Nah ini bentuk bagan ya. Penyakit organ pernafasan pada manusia itu ada 4. Ada tonsilitis, pneumonia, flu burung, dan
sinusitis. Nah, kalian baca seperti itu ya. Oke, udah kalian baca ya. Cara mengobati gejala dan penyebabnya ya. Di situ ada di buku halaman 44. Sekarang kita ke IPS. IPS ini menjelaskan jenis-jenis usaha ekonomi yang dikelola secara perorangan dan kelompok. Nah, sekarang Abi coba kalian buka halaman 54. Ya, dibuka buku cetaknya. Berdasarkan pengelolaannya, usaha ekonomi dapat dibagi menjadi dua, yaitu ekonomi dikelola sendiri dan ekonomi yang dikelola secara kelompok. Nah, usaha ekonomi yang dikelola sendiri itu biasanya dikelola dengan perseorangan dan modalnya terbatas. Contohnya usaha pertanian, industri kecil, usaha perdagangan, dan juga usaha jasa. Sedangkan untuk kelompok itu bisa dilakukan secara bersama-sama, baik dalam modal, pengelolaan maupun dalam hal bagi hasil. Contohnya adalah firma, CV, PT, BUMN, dan juga perusahaan daerah. Lanjut ke SBDB. Menjelaskan properti yang digunakan dalam tari. Materi di buku halaman 46 sampai dengan 47. Properti yang digunakan adalah sebelum menjelaskan properti yang digunakan dalam tari, kalian harus tahu dulu properti itu apa. Properti itu adalah salah satu unsur pendukung dalam tari. Properti tari adalah benda-benda yang digunakan untuk mendukung suatu gerak tarian. Fungsi properti tari antara lain yaitu untuk menambah keindahan tarian atau menyampaikan pesan serta makna pada suatu tarian. Properti tari yang digunakan bermacam-macam tergantung pada penataan tari. Contohnya seperti ini. Nah, lihat ya propertinya tuh. Nah, ini ada siger. Ini tarian Cangget Agung kayaknya ya. Nah, contohnya seperti itu ya. Tari bedana juga seperti itu. Oke, situ ada siger, ada gaharu, ada selendang, ada kain tafis ya. Coba kalian baca ya. Kalian pause aja ini. Nah, sekarang kita di latihan soal ya, ya. Nah, coba kalian baca tuh 1-5 latihan soal untuk hari ini. Oke, kalian pause, terus kalian tulis soalnya, terus jawab. Dikumpulkan hari ini ya untuk ini ya, tematiknya. Kalau nggak bisa ya besok berarti ya. Oke. Nah, semoga bermanfaat untuk materi hari ini. Abi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.